السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بالعجز عن إدراكه أدرك العبد ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Contoh sederhana, kalau kita rindu seseorang, kita pandang wajahnya di handphone, disapa oleh orang, jawab nggak terdengar, karena di saat itu sama kita tidak sami'an. Dia ada samanya tapi tidak sami'an. Nah, kita sering menyebutkan Allah itu sama, ma'nawiyahnya kaunuhu sami'an. Kaunuhunya dicoret dulu, itu yang disebut mati maknawi. Kaun, keadaan kita mendengar itu di-cut dulu, dihabiskan dulu, sehingga tidak lagi ia mendengar. Bukan berarti sifat samanya hilang, gitu ya. Pandangan yang ini, lisan yang ini, kudrat iradat yang ini yang harus dilebur dulu. Itulah mutu, matikanlah maknawiyahmu sebelum engkau betul-betul mati secara tabi'i ataupun hissi. Itu maknanya ya, mutu qablaan tamutu. Ini boleh disebut dengan ruknut tariq, rukun tariqah nomor 2 itu. Coba kita lihat kalam beliau. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hati. Dibaca la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqah illallah. Nih. Bagaimana cara mematikan? Lisan berkata la qadirun, tidak ada yang berkudrat, yang berkuasa. Wala alimun, tiadalah, wala muridun, tiadalah yang berkehendak, beriradah. Tiadalah yang alim, tiadalah yang punya hayat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang memandang, tiadalah yang berkalam pada hakikatnya kecuali Allah. Itu. Ini udah usul langsung nih. Langsung usul ini. Ini usul level 3. Ini usul pertama, kesadaran Nur Muhammad. Ya. Kesadaran Nur Muhammad. Kemudian usul yang berikut adalah mematikan sifat maknawi. Selama saya masih mengatakan sayalah yang berkuasa, maka kuasa saya terbatas. Selama saya masih mengatakan ini iradahku, iradahnya belum bisa berkekuatan kun fayakun. Selama ilmunya masih ilmuku, gelarku, doktorku, syekhku, gelar ijazahku, selama masih itu, maka ilmunya akan terbatas dengan otaknya yang sempit. Ashabul Kahfi selesai di bidang ini, maka dia mengatakan hayat kami di tangan Allah, hayati hayatuna hayatullah fil haqiqah. Maka dengan itu Ashabul Kahfi 309 tahun pun masih Allah hidupkan. Maka mereka itu aulia-aulia kekasih Allah yang karam fana dalam sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ada orang tidak mati, kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidak mati? Karena hayat itu milik Allah. Kalau Allah belum ambil, ya nggak mati. Tapi kalau sami'nya sudah dimatikan, maka Allah lah yang mendengar. Allah memperdengarkan kepada kita. Inilah yang disebut kasyaf sam'iyah, kasyaf secara sama. Disinilah banyak para wali mendengarkan kalimah-kalimah. Inilah yang terjadi pada orang yang bermimpi mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Dicarilah oleh ahli hadis, di mana ini hadis, tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Ternyata itu kalam Sayyidina Muaz ketika bertemu Sayyidina Nabi SAW secara ruhani. Karena samaknya bukan lagi samak yang ini. Lalu di paragraf berikut halaman ketiga, ketiga fana sekalian diri. Ini thariqah ketiga ya, untuk mengenal diri. Ketiga fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah, seperti firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu halik. Apa arti halik? Binasa, mati. Halik itu nama lain dari